Ada kontrol diri lah ya. Ada kontrol diri enggak seperti enggak. Mungkin itu lebih ke kontrol rem dan gas ya. Iya, benar. Tapi gas aja kayaknya yang kontrol. Gas aja. Kemarin ya. Kemarin Gas aja yang dikontrol. gas aja yang dikontrol. Kita sebelum dulu ini orang baik Len ya. Iya, Orang baik. Kita udah kenal Track record bagus. Track record bagus. Kejahatan nol. Kejahatan 0, Kriminal nol. Nabrak orang nol. Masuk polisi 0. Masuk polisi nol. Masuk polisi udah kayak buruk banget sekarang anjing goblok ya. Anjingnya gimana anjing? Semenjak kejadian semalam anjing dan yang sebelum-sebelumnya anjing. Langsung aja kita sambut ini dia Dionysius dan Sebastian. Kalau misalkan sekarat doang kan mending langsung aja ini. Kalau misalkan dikasih sekarat dulu gitu. dikasih mukjizat tapi komanya 5 tahun kan Ini Bang. Kasihan keluarga aing. Bener gak sih? Ngebiayain. Biaya Berharap-harap cemas gitu anjing. Padahal aing udah tahu deal-dealannya. Deal-dealan sama yang kuasanya udah. Betul. ya udahlah 50 sih. Ini di 50 udah good deal anjing. Karena kalau dilihat dari kebiasaan saya terhitung merokok juga kan baru ya, maksudnya dari kelas 3 SD. Baru. Kan maksudnya umur baru ini. Ya masih bisa lah sampai 50 harusnya. 50 bisa sebenarnya. Tapi kan orang-orang yang ngerokok kebanyakan sampai umur panjang kan? Kalau aing yang tadi ngomong kayak sebelum ya orang yang meninggal sebelum kiamat itu orang-orang baik kan. Iya. Nah, aing pengennya hamil 1 amat aja. Jadi masih kehitungnya? Jadi masih hitung baik. Bang nih, ini orang dari tadi diperhatiin ya. Jawabannya kayak deal-dealan sama Tuhan anjing. Iya, ada Kayak negosiasi. nego anjing, ada nego. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaan selanjutnya nih buat Dionysius sama Sebastian. Kalau nanti mati, kalau saatnya nanti kamu mati, posisi mati yang paling ditakutin apa sih? Dan kenapa takut itu? Berarti posisi matinya ini ya, Adi ini lebih ke kena ini ya, kena. Nah itu kalau itu jawaban yang dari lubuk hati karena saya merasa kesal ya. Betul. Kita semua merasa kesal. Kita semua kesel. Kesal ya, lagi kesel melihat video yang beredar ya. Aduh, Pak itu bisa kan itu dia udah sempat berhenti loh sebenarnya. Jadi dia nggak berhenti, terus jalan lagi. Menurut menurut kalian, menurut kita lah ya, apa yang ada di pikiran si pengendaranya? Kalau menurut saya dia takut cowok. Karena di sebelahnya ada orang-orang banyak kan. Karena pasti kalau dia berhenti itu udah pasti diserbu massa. Tapi kan maksudnya ini mobil ini kan anti peluru, anti granat, Anti semuanya. maksudnya kalau dia diem pun itu nggak akan tembus sama Kayu sama batu. Betul. Enggak. Sama peluru aja nggak tembus, gimana sama kayu dan batu? Ini baja kan? Iya. Ini mobil ini anti peluru, anti granat, kayu, batu sama anti kritik kalau nggak salah. Kuat banget loh. Saya dengar 8 mili loh bajanya. Kacanya pun 4 mili anti peluru. Itu udah pasti nggak akan tembus tuh. Iya, ini sih mau tarung sama John Cena sama lawan baja itu 8.000 John Cena juga. Makanya Ngos-ngosan coba. Ngos-ngosan sih. Iya. Tapi katanya si yang almarhum Afan ini itu tuh dia nggak ikut demo sebenarnya. Betul. Dia itu katanya lagi ngantar orderan, lagi mau nyebrang. Betul. Kata rekan ojolnya. Ih kasihan banget ya kalian itu. Ditabrak. Dia mau ngantar orderan anjing. Dia mau nyebrang, ketabrak. Udah ketabrak tuh kan. Berhenti kan. Malah dilanjutin anjing. R-nya? Ya tetap Republik. Tetap Republik Asa. Republik Ipswich tapi ya Indonesia. Ya. Itu kita nggak bicarain Indonesia nggak ada. Enggak. Ipswich kita Republik Ipswich. Bukan ini Berry Mobile. Dari mobile sebenarnya. berikan semangatmu. David Da Silva ngegolin. Iya Pak. Ya, Kalau sesuai pertanyaan yang serius dari jawaban saya, Ya. posisi mati yang paling ditakuti adalah ketika kita lagi berbuat maksiat. anjing betul banget. Takut sih. Aing setuju. Aing sepakat. Entah apapun ya maksiatnya ya. Gayanya Enggak maksiat kan banyak. Maksiat tuh banyak kayak misalnya lagi mabok, lagi itu kan juga termasuk maksiat karena dilarang agama sebenarnya. Iya betul. Bukan hanya hubungan badan ya. Iya. Bukan hanya hubungan badan.
namanya ereksi gitu-gitu bukan? Maksudnya balik lagi ketika ada reporter gitu yang meliput gitu. Kan malu ya. Ditemukan Ditemukan jenazah sedang berbuat maksiat. Inisial Kayak itu kayak D. langsung dapat karma dari Tuhan gitu kan maksudnya. Nah, kalau aing misalkan jadi malaikat pencabut nyawa ya. Ngelihat si Adi lagi maksiat terus meninggal ya. Aing sih dari pojok pintu sih kayak Saya tahu meme yang di pohon yang orang gitu. Anjing lucu itu. Lagi maksiat tapi emang itu posisi paling rentan sebenarnya sih. Aing takut diukur doang itu. Iya sih. Aing juga setuju sih. Lagi maksiat. Ya betul kata Dionysius. Anjing langsung dikasih ininya, Cok. Dikasih punishment-nya, karmanya anjing. Anjing takut aja. Iya, kalau misalkan kalau misalkan di kepercayaan Kristen Katolik kan nanti kalau kamu nyampe di surga itu tuh pakaian yang kamu pakai di bumi terakhir itu bakal dipakai di surga sana. Makanya orang-orang Kristen kan pada Katolik pada pakai jas, pada pakai kebaya gitu kan. Itu tuh katanya di surga tuh biar pakai pakaian yang rapi, bagus gitu. Nah, kebayang nggak kalau matinya habis coli? Kok celananya kebuka mas? Mas ditanya sama bapak Abraham, kenapa celananya kebuka mas? Depannya lagi yang dibuka. Cuman depannya doang. Turunin bajingan depan. Maksudnya kalau mau meninggal itu sopan dikit gitu kan, kayak kan yang lain pakai jas pakai jas. Ini pakai boxer doang. Gak tahu pakai baju apa enggak. Itu kayak kebuka depannya kan. Gak sopan, Cok. Celananya celana olahraga. Yang masih muat sampai sekarang. Iya anjing. Coba nih kalau dari Sebastian, posisi mati paling ditakutin. Posisi mati ngadep ke kanan sih kayaknya. Kenapa? Takut matinya kambuh ya mas? Takut Tidur tuh harus ngadep kanan kan? Iya. Itu paling bagus katanya. Katanya paling bagus lah kalau ngadep kanan. Jadi kayak kalau mati kan pasti nggak ngadep kanan. Jadi Aing takut kalau ngadep kanan. Kalau misalkan jangan posisi deh, pertanyaannya diganti dalam situasi apa misalnya dalam aktivitas apa? Aktivitas apa? Kalau aktivitas mantri di bank misalnya. Nggak ada yang tahu. Iya sih. iya tapi Kematian teh. Ini pertanyaan sebenarnya. Hidup ini fana. Sebenarnya pertanyaan yang ini sih ya, apa ya buat mempersiapkan kalian lah gitu. Kalian kalau misalkan lagi melakukan aktivitas terus tiba-tiba mati, itu mau dalam aktivitas apa gitu? Seenggaknya kan jangan bikin malu diri sendiri kan. Iya. Siapa apa? lagi Apa? nggak tahu sih Main bola sih mau nggak main bola? kayaknya seru kayaknya. Jadi nggak tahu seru. Bicara serunya kok. Bicara serunya anjing. Jadi Aing di atas tuh lagi masih pakai sepatu bola, kaos kaki, keringetan kan. Jalan di pelataran surga ada tak tok. Ada pul 6. Di depan pintu ditunggu Maradona. Oh my god, Mikey. Oh my god. Diogo Jota. Iya kan, ya kan ditunggu. Ya tapi sebenarnya kita ucapin Iya. dulu lah buat Diego Jota apa? Selamat. Apa? Kok selamat sih goblok? Selamat terus. Babi kamu turut berduka. Goblok. Tapi menurut kalian posisi paling keren orang-orang yang meninggal apa? Kalau Aing Mbah Marijan. Oh anjing banget. Bang Marijan cok. Ya lagi. Marijan lagi. Iya. Lagi bersujud ya. Itu kayak keren banget gitu matinya. Itu jawaban kedua sebenarnya. Yang pertama ya Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang pertama itu keren. Itu keren banget. Maksudnya letter T ya. Letter ya. Kok letter kan emang salib bentuknya. Gimana sih? Tapi bagus itu maksudnya posisinya kan. Iya. Yang kedua Mbah Marijan. Bang Marijan waktu lagi sujud ya masih sujud. Lagi benar-benar lagi kepalanya di bawah ya. Iya. Kalau mana? Aing posisi mati paling aing takutin kayaknya false 9 deh, false 9. Goblok. Strikernya Firmino anjing. Strikernya Firmino tuh. Atau aing ya. Box. Anjing kalau posisi matinya box to box mah anjing pindah-pindah liang anjing. Takut liang. Aing kayaknya kalau posisi mati paling ditakutin sih pertama lagi coli ya pasti ya. Kayaknya apa ya? Apa coba? Lagi main di Dufan. Bro,
Kenapa tuh? Saya bayangin lagi naik histeria, duduk kejepit, coba saya nggak bisa gerak kan? Iya. Dan dia mati di situ. Saya mati di situ gimana anjing? Kalau kata Aing ya, paling malu sih mati di rumah kaca katanya. Maksudnya tidak ada bahaya apapun selain diri dia sendiri gitu. Serangan panik anjing. Serangan panik. Panik attack anjing. Mati anjing. Goblok. Rumah kaca anjing. Iya sih. Kepikiran. Rumah kaca, rumah miring. Rumah miring. Anjing. Ada satu lagi sebenarnya. Oh iya apa? Rumah boneka. Anjing. Tanah boneka. Istana boneka. Iya. Kan isinya empuk-empuk semua ya. Mati karena apa coba? Kesalahan coba. Ini kapas. Apa anjing? Matinya. Waduh. Tapi kan ada orang-orang yang takut boneka, Pak. Ada Orang-orang yang takut boneka. Ada. Tapi kayaknya kita harus lihat karakter bonekanya dulu apa sih kalau katanya. Oh iya. Kalau boneka Annabelle atau ini kan Itu masih logis kalau meninggal Iya. karena boneka Annabelle ya. Karena kan itu juga ada kutukannya kan. iya. Tapi kalau bonekanya DPR, Nana. Kalau boneka partai kayak itu bisa nggak? Iya oke. Ini ya kalau Annabelle sih oke masih logis mati. Ya. Kalau dia mati karena labubu, Tapi kan dia giginya tajam. Siapa tahu digigit itu tuh. Giginya tajam aja. Iya, betul. Serem anjing sebenarnya. Labu boy pengen dapet yang secret kayaknya. Jadi biar keren. Kayak nggak tahu ya, kan? Iya, matinya keren anjing aing udah dapet yang secret. Warna apa ya? seenggaknya worth it tuh. Worth it anjing. Enggak, anjing worth it. Dijual lagi mahal anjing kayak gitu. masalahnya siapa yang jual? Ya keluarga buat biaya ini. Peti segala macam. Keluarga, ya itu biaya Stipendium. peti mahal. Iya. Peti Kalau nggak mahal. salah 3 juta ya. Itu yang murah itu yang 3 juta. Peti 3 juta. Kalau nggak salah. Ini pertanyaan menarik nih di luar ini ya, di luar skrip ya. Aing pengen bentuk peti ada ventilasinya. Siapa tahu Aing hidup lagi, Cok. Karena Aing baca berita yang lalat susu. Pernah dengar tapi gua Yang dia hidup lagi kan? Iya, jadi lalat susu teh jadi kalau dia kena lalatnya, itu tuh efeknya kayak beneran mati, nggak ada nafas, nggak ada detak jantung, tapi bisa hidup lagi beberapa jam. Masalahnya kalau keluarga sia nemuin sia dalam kondisi itu kan pasti dibawa ke dokter terus diagnosanya mati ya, meninggal ya. Nah itu nanti beberapa jam tuh tapi nggak ada maksudnya nggak ada obatnya gitu, belum ada obatnya lalat susu. belum kalau lalat susu sih belum ada obatnya, tapi prosedur dikatakan mati itu ada mulai diperbarui katanya tuh. Jadi orang tuh bisa dikatakan mati kalau udah mulai ada luka lebam biru, terus udah pembusukan. Nah gitu tuh katanya udah mulai mati. Nah makanya dinyatakan meninggalnya lebih lama gitu ya. iya, mungkin di ruang mayatnya udah sampai beberapa jam gitu. Makanya Aing pengen di peti Aing nanti ada sedikit ventilasinya. Sama Aing pengen dicantolin ini bel ya? di jempol. Iya, Aing pengen dicantolin bel di jempol. Kalau kayak gitu sebenarnya Aing pengennya bawa sekop juga sih di peti. Jadi siapa tahu kita nggak bisa apa-apa, buka sendiri jadinya. Iya Kan di atas nggak ada yang tahu gitu, di bawah udah. Tapi kita harus punya keahlian goblok gitu. Skill Minor. Papin tuh bisa gitu. Oh iya, sesuai ya kuliahnya. Bener. Kalau aing petinya aing pengen ada PS-nya aing. Enjoy. Oh iya betul. Siapa tahu Di sana nggak ada kan? Iya. Siapa tahu. Jadi pas digali kasih colokan, stop kontak, PS, TV, Sama wifi lah. wifi lah ya. Udah lah. Itu mah lahan kuburan San Diego goblok. Kaya banget itu. Kaya banget anjing. San Diego. Di lahan kuburan San Diego katanya ada ini sih AC anjing. Iya, Cok. Di lahannya. Itu nggak tahu ya, nggak tahu di lahannya, nggak tahu di dalamnya, tapi di petak tanah kuburan liang itu ada AC. Wah iya. Iya sama Tahu nih. kamar mandi dalam kalau nggak salah. Oh, berapa ratus itu? 1.900.000. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Glenn. Pertanyaan yang terakhir, pengalaman nyata yang berkaitan dengan kematian. Buat Dionysius dan Sebastian, ada pengalaman apa yang nyata yang ada kaitannya dengan kematian? Kalau saya dari ring 1 kerabat dekat sih sebenarnya belum ada ya. Kalau dari ring 1 kerabat dekat sebenarnya saya belum memiliki pengalaman yang nyata yang menjurus ke kematian ya, maksudnya yang dari kerabat paling dekat tuh belum ada. Ya suatu saat pasti akan ada karena kematian itu dekat yang tadi bilang. Oh iya betul. Tapi
dari teman terus kakek nenek itu mengalami itu. Tapi yang paling bagus tuh yang menurut saya paling menyenangkan ya. pengalaman pribadi ya. Psikopat anjing. Bukan masalah matinya tapi keren aja gitu waktunya. Karena waktu nenek saya meninggal itu kalau nggak salah itu berdekatan dengan masa-masa lebaran. Jadi nenek saya ini di Jawa dan saya kan dengan keluarga di Bandung. Kebetulan ketika misalnya lebaran itu kan kita selalu mudik ya. Tidak dikatakan oleh keluarga-keluarga dekat yang di Jawa ini adalah nenek ini sedang sakit. Tapi kita karena ini ingin mau lebaran, jadi kita mudik. Ternyata kita baru tahu pas nyampe sana nenek lagi sakit. Sekarat. Oke. Dan kebetulan ketika 1 hari setelah nyampe baru nenek meninggal. Oh, berarti nyampe tuh ini dirawat apa di rumah? Di rumah. Tapi maksudnya kayak kok dia bisa kuat nunggu ya gitu. Itu teh sign ya. Itu teh tanda-tanda ya. Iya. Katanya ada kalau misalkan orang udah sekarat gitu. Dia udah tahu. Dia udah tahu sama dia bisa Deal-dealan sama malaikat. Goblok. kok deal-dealan lagi. Bentar lagi keluarga saya mau sini gitu. Sama Ini dikit lagi aja udah dikening sendiri nyawanya. kayak nahan berak gitu. Setengah jam lagi sampai. Sebentar. Masih nyampe Kuningan kan. Masih nyampe Kuningan sebentar. Ada one way. Itu kan kasusnya kayak sama kayak ini. Kucing yang mau meninggal tapi nunggu orang-orangnya pada pulang dulu, orang rumahnya. Iya, seorang kan kayak gitu kayak yang mau melihatnya kayak dikasih nggak tahu ya Puasa kah? iyalah kayak Iya betul. yang dia inginkan gitu kayak ya misalkan kayak tadi neneknya Dion pengen keluarganya datang dulu baru bisa melepas gitu kan. Iya. Tapi di waktu maneh datang itu tuh H-1 ya, H+1 ya berarti. Besoknya kan? Besoknya langsung. Itu berarti waktu maneh awal datang sampai meninggalnya ada omong-omongan apa tuh, nenek? Gak ada karena udah nggak bisa apa-apa. Bisa. Udah sekarat aja. Kan bisa pakai ini kan apa? Semapur gitu. Braille. Huruf Braille anjing kok. Goblok. Ini sih juga goblok. Sih juga bisa mapur anjing. Gak ada. Jadi sebenarnya ya pas udah di sekarat itu karena hidupnya udah lama dan sepertinya hidupnya menyenangkan. Jadi semua anak-anaknya juga merasa kayak mungkin ini udah saatnya. Jadi ya tidak dipaksa untuk ke rumah sakit. Gitu. Cuma nggak ada yang maksa sama sekali tuh. Gak ada. Karena mungkin entah wasiatnya juga ya mungkin nggak mau dibawa atau nggak mau diselamatin mungkin ya. Kan ada juga di rumah sakit yang kalau misalnya udah sekarat tidak mau resusitasi jantung gitu. Iya. Ada juga mungkin ya sama juga dengan nenek saya. Iya. Cuman kalau menarik dengan pengalaman nyata sih Bastian ya yang paling relate di antara kita semua di sini. Bastian, silakan Bastian bercerita pengalaman nyata menjelang kematian. Maksudnya apa? Berarti berkaitan dengan kematian. Oh berkaitan. Yuk orang ada cerita yuk beneran ini mah. Iya. Masa? Iya. Jadi itu pernah ke Jakarta, Pep. Iya. Itu pernah ke Jakarta naik travel. Karena emang PP niatnya. Aing naik travel ini pas pulangnya tuh aing malam naik travel lagi. Malam sekitar jam 9 lah kayaknya. Sampai jam 9. Terus orang maksudnya naik travel langsung tidur kan. Iya. Capek, udah malam sampai tol MBZ. Jadi aing tuh duduk di kursi belakang yang depannya tuh yang paling depan. Penumpang yang paling depan. Iya. Nah, terus si penumpang yang paling depan ini cewek, dia tuh kayak ngerintis kesakitan gitulah di perutnya. Merintih. Mah ya merintis Kalau lagi anjing. Dari nol. Oh, salah, sorry. Agak-agak typo Lucu ya orang mau mati dari nol yang dari Apa nggak ngisi pertalite anjing mulut sih ya? kayak kesakitan gitu kan. Kayak kesakitan, terus kayak aing kebangun. Aing kebangun teh karena mobil udah berhenti. Si mobil travel teh di pinggir tol MBZ itu jalan. Ya di bawah jalannya. Aing lihat si cewek ini udah digeletakin gitulah. Tapi duduk kayak tiduran di jalan ya.
Oh, iya, di luar. Oke. Terus si supirnya kan yang bertanggung jawab atas semua Semua penumpang kan. Iya. Tapi dia panik. Supirnya panik ya. karena dia nggak tahu kayak harus ngapain gitu. Ini juga kenapa nggak tahu dia kan? Iya, kayak ini juga nggak tahu nih si mbak ini kenapa. Oke. Nah terus aing kebangun, aing keluar, aing tanya ke si mbaknya, sakitnya di daerah mana, perut. Tadi ya, perut udah makan belum. Aing seketika langsung ingat kejadian ayah aing angin duduk. Iya. Terus posisinya dia kalau setahu aing kalau angin duduk tuh nggak boleh ditidurin. Ya. Karena katanya si anginnya ke kepala aing lah, pokoknya kayak aliran darahnya teh nggak ngalir gitu anjing. Ke otak. Ya, betul. Jadi dia harus duduk gitu. Terus aing bilang duduk, terus ada yang punya makanan nggak? Aing tanyain ke penumpang satu-satu. Akhirnya adalah kayak ciki-ciki gitulah. Udah aing bilang, ini nggak apa-apa ya dikasih gitu ke simbanya. Iya nggak apa-apa, makan. Terus ngeyelnya si mbaknya teh kayak gak mau duduk, ngerti gak sih? Jadi emang dia pengen posisinya tiduran. Aing bilang, jangan tiduran, duduk biar keluar anginnya. Emang namanya manusia bebal anjing kan. Maksud aing teh kayak ini mau ditolong loh. Ya. Terus untungnya si supirnya teh minggirnya di pas ada call center tolnya. Oh ya. Jadi langsung telepon selama nunggu ambulansnya datang, si mbaknya masih ngeyel. Masih tidur dia. Masih tiduran. Mungkin udah mimpi kali ya. Berhayal kali ya, udah kayak nggak tahu otaknya udah nggak jalan apa gimana. Terus pokoknya setahu aing karena dia tiduran jadi kata dia tuh kebasnya tuh makin ke atas. Okay. Dari tangan awalnya kebas di pergelangan doang. Ke atas sampai ting lah, sampai hilang lah nyawa dia. Iya. Sampai akhirnya dia nggak sadar. Aing nggak tahu, pokoknya pas ambulan datang dia udah nggak sadar dan nggak tahu ya, harusnya selamat ya. Ya. Harus selamat karena si yang dari ambulans dari pihak ambulans juga bilangnya jangan ditidurin. Gitu. Emang bener, Cok. Jadi kalau maneh intinya jangan lupa makan. Terus kalau emang misalkan ada gejala-gejala maneh udah punya mah, ya makanlah dulu gitu. Makan kalau si kelaparan terus capek kena ini. Iya. Maksudnya kayak ya itu, maksudnya jadi faktor gitu sih, kayak masa jadi ngerasa bersalah, ngerti gak sih? Iya. Aingnya tuh kayak padahal kitanya udah tahu, kita udah kasih tahu anjing. Ya semoga mbaknya sehat-sehat ya. Kejadiannya tahun berapa ini? 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu. Udah enggak selamat sih. Babi. Tapi ini Sia kalau tahu MBZ ya Glenn ya. MBZ tuh jembatan dari Bandung ke Jakarta. Iya. Itu jembatannya panjang banget Glenn. Iya. Jadi kalau selama kan. Iya, jadi kalau misalkan Sia stop masih di awal nih nunggu ambulan, Sia turunnya tuh masih jauh banget anjing. Masih jauh. Iya, jadi kalau misalkan jadi ini ya buat teman-teman juga dengerin saran dari orang-orang lain gitu ya. Iya. Kita kan nggak tahu orang lain udah ngalamin apa kan. Iya. Siapa tahu emang beneran yang kan nggak mungkin ya orang lagi genting malah bercanda kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Mbak, ayo duduk. Kenapa duduk? Ya saya mau tidur di sini, tapi kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin gitu lah. Babi. Gara otaknya Jo. Ya kan duduk pasti ada ini ya, ada alasannya gitu kan. Dengerin lah apa kata orang gitu. Oh berarti ini kejadian Maneh, tapi bukan Maneh yang ngalamin mati, tapi ini orang lain yang kebetulan semobil sama Sia. Iya, semobil travel. Iya. Travel apa kalau boleh tahu? Udah agak lupa ya Mas. Udah 2 tahun yang lalu. Kita hati-hati ya naik travel ini. Oh iya betul. Siapa tahu travelnya travel ini Bas, travel yang kayak dari travel Pantura tau gak? Yang putih minta ampun Sopir Pantura. Ya itu rokok. Harusnya supir-supirnya kan dikasih kayak pengetahuan kayak ngerti gak sih? ya pengetahuan dasar ya, penolongan pertama Dalam kecelakaan. ya. P3K PPDK.
PPAD. P Kop. Iya. Adi tadi udah ngalami udah ceritain pengalaman nyata yang berkaitan dengan kematian. Babas juga udah. Dari Glenn ada nggak pengalaman berkaitan tentang kematian? Kalau aing pengalaman sedih sih. Oh harus lucu di sini mas. Goblok. Iya, Oh iya. Goblok kamu. Maaf. Jadi kayak aing tuh kan punya omah ya, cuman sekarang sudah meninggal. Nah, Oke. meninggalnya ini waktu masa-masa Covid. Oke. Nah, omah ini ada di Maumere di NTT. Nah, sedihnya tuh keluarga yang di sana itu ya keluarga aing dulu deh, keluarga aing yang di Cimahi ini nggak bisa pulang kampung kan. Karena COVID itu, jadi susah lah. Dan memang waktu itu juga kan ini ya ekonominya masih belum ini ya, belum stabil aja masa COVID juga. Karena kalau nggak salah ya. Tapi jujur ini waktu masa Covid itu menyelamatkan. Iya, Malah kalau sekarang kayak masa Covid lagi ya dilihat. Iya. Lanjut. Nah, jadi sedihnya itu kita yang di Cimahi ini nggak bisa pulang kampung. Dan yang ada di Maumere tuh nggak bisa ikut menguburkan langsung karena katanya Oma Aing ini kena COVID. Terus dan udah tua juga, umur 85 apa 84 ya, Aing lupa. Nah, dikuburnya itu sama ini orang-orang kesehatan yang pakai APD. Iya, karena ada prosedur khususnya kan. Terus Aing juga yang di Cimahi nggak bisa lihat langsung, yang di Maumere juga. Jadi kita di videoin aja sama orang kesehatannya gitu loh. Jadi minta videoin. Oh, prosesi pemakamannya. Dan itu dipakai ini, pakai alat berat aja. Jadi digalinya tuh pakai alat berat. Pakai ini apa? Beko. Oh iya. Eskavator. Ekskavator tah. Terus digulingkan jenazah. Itu cuma sekali keruk kayaknya. Iya, isinya Langsung ke Ya, muka, sudah siap katanya. katanya pakai ekskavator, mayatnya dimasukin terus Terus ditimpa lagi. Aing lupa itu dituruninnya itu petinya itu pakai apa. Iya. Jadi ya sedih aja gitu. Ini omanya dari oma Mama Aing, orang tuanya Mama Aing. Oh. Ini sedih banget kan. Terus Jadi maksudnya kalau mau bapak saya nggak sedih gitu. maaf, nggak gitu. Maksudnya kan itu masa Covid. 1 sampai 10 sedihnya berapa? Bukan di situ maksud titik sedihnya bukan di situ. Karena Covid itu jadi terhalang gitu, nggak bisa lihat langsung. 1 sampai 10 berapa sedihnya? 10. Wah, 10. Kamu ketawa-ketawa di sini goblok. Kalian yang ketawa. Nih ya, kalau aing tuh gak pernah ada pengalaman mati gitu. Maksudnya pengalaman yang berkaitan dengan kematian. Ada beberapa anggota keluarga yang meninggal. Cuman aing tuh nggak ngerasa sedih aja gitu. Kalau ada yang mati. Kalau iya, karena nggak tahu juga sih. Terakhir tuh Eyang dari bapak itu meninggal karena apa nggak tahu, lupa deh. Diabetes kalau nggak salah. Tapi aing di sebelah petinya ketawa gitu sama papin gitu. Nggak tahu, tapi ini beneran. Waktu aing masih kecil tapi anjing saya emang. Ingin seru banget anjing masa-masa itu. Tapi masih goblok. Jadi ngumpul lagi ya. Benar. Sepakat. Kan keluarga jauh kan pada datang gitu, Bas. Iya, pada datang gitu. Cuman aku kok nggak ketawa ya waktu itu. Tidur duluan. Tapi dari pengalaman kematian tuh ada cerita yang menunjukkan siapa yang datang ke pemakamanmu itu menunjukkan seberapa baik kamu di kehidupan. Betul. Ya, betul. Kayak dipikir-pikir juga benar juga ya, ada orang mati malah membuat keluarga-keluarga yang lama berkumpul lagi, itu kan bisa jadi, atau misalnya teman-teman, jadi kelihatan gitu orang ini baik atau enggaknya bisa dilihat dari orang-orang yang datang ke pemakaman juga. Betul. Siapa pernah datang ke pemakaman kan, pasti pemakaman orang kan? Sebanyak apa orang yang pernah saya lihat di rumah duka itu? Yang paling pernah saya lihat banyak banget yang datang itu bapaknya teman saya. Karena beliau punya pekerjaan yang baik, itu maksudnya pekerjaannya baik, juga sering membantu orang-orang yang membutuhkan gitu, kayak misalnya ada orang yang butuh pinjaman uang segala macam, dia bermurah hati untuk meminjamkan gitu. Jadi ketika pemakaman banyak yang datang. Iya. Jadi saya melihat juga berarti bapaknya baik nih gitu. Tapi yang saya pengen kan
saya pengen tahu itu sebenarnya. Ketika saya mati, yang datang tuh siapa aja. Tapi saya nggak bisa tahu. Licik. Gini Mas, kalau saya pasti datang tapi lihat jadwal dulu. Maksudnya Kalau sakiran nang ngalang minsok mah embung katanya. maksudnya Anjing ada kalau Jumat siang meninggalnya nggak bisa nih, saya lagi rekaman soalnya. Saya ada rekaman sama Glenn nih kalau Jumat siang. Kalau Sabtu sore Aduh, minsok sih sebenarnya. biasa minsok. Iya. Kan maksudnya kita juga kepo kan siapa yang datang. Iya. Iya, Tapi betul. kita nggak bisa tahu. Betul. Tapi kita nggak bisa tahu. Kayaknya Aing mau buat pesan deh. Kalau misalkan Aing udah tahu nih bakal sekarat nih ya. Terus kayaknya Aing bakal record Aing lagi ngomong apa gitu. Makasih ya yang udah datang gitu. Gitu aja kayak ini makanannya sebelah kanan ya gitu. Ternyata di sebelah kiri. Di duping dulu gitu kan. Taunya di sebelah kiri. Kamu udah mati masih ngebohong kamu. Masih bercanda kamu Mas. Tapi bener aja. Pernah ada di Instagram itu saya lihat rekaman lagi pemakaman, terus ternyata orang yang meninggal ini maksudnya dia mungkin sakit atau sekarat gitu, jadi dia udah tahu mati. Terus dia bikin rekaman gitu. Iya. Rekamannya lucu gitu, jadi membuat orang-orang yang datang ke pemakaman itu Jadi ketawa nggak sedih banget. Jadi rekamannya tuh dia ngetok kayu gitu loh kayak. Iya, jadi kan di peti ceritanya. Jadi ceritanya dia lagi di peti terus hello, help me. Jadi lucu gitu. Walaupun orang-orang tahu dia meninggal tapi kayak humornya masih ada gitu. Jadi kan yang ketika mati Maksudnya gini-gini nih, Aing nanti waktu hari dimana kalian meninggal nih, Aing inget video ini anjing. Nih ada yang muter rekaman kayak gitu nih pasti bercanda nih orang-orang nih anjing. Tapi Aing pernah janji sama Glenn. Oh ya. Siapapun yang mati duluan kita datangnya pakai baju pink. Nah, itu janjinya. Weh, join dah gua. Join Semua ya. Kita semua ya. Pink ya. Siapapun di antara kita yang mati duluan kita datangnya pakai baju pink. Oke, Aing beli baju dulu dari sekarang. Siapa tahu kalian habis ini meninggal. Aing udah punya. Pasti udah punya pink. Oh iya. Meja kelulusan Aing warna pink. Anjing lucu banget ya. Iya. Sia kalau mati mau ada janji apa? Maksudnya apa gitu? Request ini paling nasi kotaknya kan kayaknya aing kalau misalkan aing mati nih, kayaknya konsumsinya harus ada. Iya ini mah Radis. Soalnya kan acara aing, Bang. Acara aing. Aing mau gak hajat ya. Aing mau gak aja. Manut. Kan yang lain undangan. Betul. Apa mau makan apa? Makan harus ada peyek udang. Peyek udang. Oke. Terus karangan bunganya dikompetisiin kalau aing. Oh, Bagus anjing. kayak Pak Haji Andre. Anjing. Jadi yang paling unpredict Dia yang menang. dia menang. Jurinya siapa nih? Jurinya Anda sendiri. goblok. Baca. Jurinya keluarga aing lah. Keluarga ya. Siapa mau nggak Gak nih? boleh yang normal ya. Ada notes di bawah Gak boleh karangan bunga yang normal gitu. Oke, nanti kalau misalkan Mane udah sekarat, Aing, Adi, Glenn dan teman-teman yang lain mungkin jadi ini ya, jadi panitia. Panitia. Boleh. Panitia. Karena kan Sia udah berjanji di sini ya sama kita ya. Jadi nanti kita bantu. Itu juga nanti akan bikin baju panitianya semenarik itu. Betul. Sia, nah ini untuk Sama lanyardnya juga harus Lanyard. Bener. Wih, betul. Betul. Sia untuk kalau nasi kotak, Sia mau isinya pisang Ambon nggak? Bisa nggak sunpride? Sunpride. Oke. Jadi ada jadi vitaminnya tuh dapat. Jadi tuh orang tuh Nanti ini maksudnya gak gini. Kalau misalkan orang-orang yang datang nih pada nanya, ini kok nasi kotaknya aneh ya isinya? Ada peyek udang, ada pisang sunpride. Ini permintaan keluarga yang di dalam ya? Enggak Bu, ini permintaan yang meninggalnya langsung. kece bro. Anjing keren. Coba. Dia mau nggak mau pasti makan itu karena Iya. Nggak mau. oh iya Langsung. dia pasti respect kalau udah datang ke pemakaman harusnya respect. Harusnya. Iya. Walaupun nggak usah pakai udang, requestan yang meninggal bro. Masa sih? Masa sih. Aing kalau jadi orang yang alergi udang tapi datang ke pemakaman Bastian, ini request dari Bastian. Makan. Walaupun habis itu ke rumah sakit makan. Respect. Respect. Harus respect. Kalau di hajatan orang ya. Aing mau request gini aja deh. Kalau misalkan nanti Aing meninggal, Aing liang lahatnya jangan ditutup.
soalnya takut gelap aing. Oh, kamu takut gelap. Aku takut Terus gelap. nanti ada lampu sorot yang diminsok. Ya, aku pengen ini apa lampu-lampu kemerdekaan yang digantung-gantung gitu. Di komplek-komplek. Atau ini lah, bohlam yang DJ tau kan. Bohlam DJ. Aku pengen ya pengen terang aja lah gitu, pengen terang. Kalian ada request nggak kalian kalau mau meninggal? Kalau aing undang band lah. Aduh, kuburan. Enggak. Lah, harus sesuai gak sih? Harus sesuai dong. Suka tani. Itu sih kematian demokrasi di Indonesia. RIP demokrasi. Aduh. Nggak tahu apa aja gimana kalian? Katanya kalian mau jadi panitia. Oh ya tenang. Aman. Kita jadi IO. Iya. Iya, kita iya. Kita IO. Kalian tahu yang terbaik kan? Juicy Lucy mau gak? Kita jadi CO ya, CO. CEO apa? Cemetery Organization. Cemetery anjing. Cemetery anjing. Organizer ya. Ya. Cemetery Organization. Cemetery organization. Oke, ini teman-teman tadi kita udah bahas beberapa hal mengenai kematian ya, pertanyaan-pertanyaan juga banyak banget sih sebenarnya ya. Ini video sampai sejam sih kayaknya. Pasti ya. Ya, teman-teman ini kita punya tips and trick. Untuk teman-teman yang ingin Umurnya panjang. iya, teman-teman yang ingin mengelabui malaikat maut. Mengelabui. Hits. Kita punya beberapa list ya. Silakan untuk tamu-tamu kita boleh baca. Oke. Ya oke. Silakan. Yang pertama ada makan 4 sehat 5 sempurna ya. Betul. Jadi jangan seblak terus yang pertama. Kalau yang pertama nggak ada gizinya. Yang kedua cepat mati. Jadi harus 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua itu adalah sadar akan tujuan kita ya. Ya. Tujuannya yang pertama ada uang, keluarga, nikah atau bahkan hal-hal sepele kayak misalnya makan mie ayam. Betul. Tujuan untuk hidup. Ya, ini maksudnya biar bisa makan mie ayam terus ya. ya dari hal-hal kecil aja nggak apa-apa sebenarnya. Kayak misalnya kita lagi depresi, kepikiran bunuh diri. Kalau bunuh diri besok nggak bisa makan mie ayam nih. Gitu. Bisa. Benar. Sehat. Anjing, aing enggak bisa minsok lagi. Nah, jadi mau nggak mau ada sesuatu yang dicapai nih, ada sesuatu yang dicapai ya betul. Next ada afirmasi positif, yaitu terkait agama, dukungan moral dan yang lainnya. Ya. Ini kayak jadi berkatalah yang baik. Iya. Afirmasi itu kan kayak apa ya? Kayak dorongan. ya. Ya, seperti motivasi. Iya. Ini positif ya. Jangan katanya kan ada yang kayak kalau misalkan orang mikirnya negatif tuh jadi kejadian jadi gampang stres, bunuh diri, gantung diri, kan? Jadi perkuatlah agama lah ya, karena itu pondasi ya. Yang agama. Yang agama. Itu dia ya. Yang hancur beres. Ya, tapi ini katanya soal afirmasi positif ya. Jadi ada waktu itu aing lihat apa ya video di Instagram atau apa gitu. Jadi ada eksperimen. Eksperimen itu ada tiga pasien yang udah sekarat tiga-tiganya. Jadi 3 pasien sekarat ini dikasih treatment yang beda-beda. Satu pasien yang sekarat dikasih treatment yang obat segala macam secara sains. Pasien yang kedua dikasih afirmasi kayak doa positif, kayak gitu-gitu. Terus yang pasien ketiga gak dikasih apa-apa. Jadi pure sekarat ya udah gitu. Sekarat. Nah, hasil dari eksperimen ini terhadap 3 orang kritis ini hasilnya gak ada apa-apa hasilnya. Bener-bener semuanya. Jadi intinya afirmasi positif, sains atau apapun itu tuh nggak bergantung terhadap hasil akhirnya. Iya. Jadi mending diemin aja. Jadi kalau udah ya sama aja. Tapi kalau bicara yang meninggal duluan siapa? Kalau kata aing sih dari 3 pasien yang kritis tadi yang meninggal duluan ya yang BPJS sih. Karena lama. Meninggal di antrian tadi yang kata siapa bilang kan. Tapi Aing juga pernah keluar di TikTok tuh seorang dokter yang dia sering banget ngurusin orang-orang yang udah mau mati, yang udah sekarat gitu, udah tua, terus kena kanker lah, kena stroke gitu-gitu. Dan kata dokter ini, ketika dia misalnya nanti di suatu saat amit-amitnya dia misalnya kanker stadium 4 atau misalnya stroke segala macam yang udah sakit berat, dia itu nggak mau dirawat. Padahal dia seorang dokter yang dia tahu gitu, dokter itu maksudnya di bidangnya kan menyelamatkan manusia segala macam. Itu dia nggak mau dirawat karena menurut dia pasien-pasiennya dia yang kena kanker terus
dia harus menjalani kemo selama beberapa tahun, itu meninggalnya dia lebih ke sekarat gitu. Jadi dia lebih menderita. Jadi dia lebih ingin ketika dia misalnya dia tahu dia kanker stadium 4 gitu misalnya, dia lebih ingin menghabiskan waktu yang senang-senang. Jadi menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan kerabat-kerabatnya, dia ngelakuin hal-hal yang dia senang selama masa hidup. Jadi ketika dia saatnya mati, itu dia senang di keadaan senang sama matinya. Iya. Itu bahkan dokter sendiri yang ngomong gitu. Jadi dan Aing pun merasa itu ide bagus gitu. Jadi maksudnya kita nggak buang-buang uang buat berobat yang bisa dipakai hal yang lain gitu buat keluarga gitu maksudnya. Jadi dokter juga udah ngasih apa ya, kayak perkiraan waktu mana teh sampai ini mau dipakai buat berobat atau emang ya udah gitu. Iya. Kayaknya Aing juga bakal memilih gitu. Oke, kan di konten kita di Keluarga Taman Ler ini temanya hewan ya. Betul. Jadi aing beruang kutub, sia Flamingo. Nah, buat Dionysius, tamu-tamu kita, buat Sebastian, kira-kira kalian mau jadi hewan apa? Jadi sebenarnya saya ini adalah macan tutul yang kabur dari Lembang Paksu. Masuk, anjing, bagus. Iya bisa kepikiran gue. Jadi beritanya kan tadi belum ketemu kan macan tutul. Ini lagi di sini. Di sini lagi podcast. Saya macan tutul tersebut teman-teman. Oke. Kalau buat Sebastian mau jadi apa? Mau hewan apa? Saya mau jadi kapibara. Karena sebenarnya dia hewan baik. Cuman pemalas aja. Jadi memang Bangsa anjing, kapibara tuh nggak ada insting ini anjing bertahan Insting hidup. bertahan gitu. Goblok anjing. Di habitat aslinya dia tidak punya predator. Betul. gitu. Jadi enjoy living. Yap. Enjoy living. Cocok lah sama statement-statementnya yang sebelumnya anjing. Bertahan Enjoy hidup. aja ya kan. Enjoy aja lah udah. Ya. Oke. Nanti berarti di up-nya Baba sebagai kapibara, Dionysius sebagai macan tutul. Macan tutul yang kabur. Lembang Paksu ya nanti ada. Oke. Di badannya ada tulisan. Kita udah hampir 1,5 jam, Glenn. Kita udah ada di penghujung rekaman anjing, penghujung. Iya. Ada ini enggak pesan-pesan untuk orang-orang yang udah ada di alam sana? Ayo, maksudnya siapa tahu mereka bisa mendengar kita. Ada nggak pesan dari kalian buat mereka? Ya kalau bisa sih rada di spill dikit lah ya di sana tuh kayak gimana. Karena kita di sini tuh kebingungan ya. Betul. Kan? Misteri. Serius. Kalau misalkan dikasih tahu di spill, kita kan jadi tentram. Iya betul. Kayak ternyata gini ya. Kita jadi bisa prepare. Kita di sini. Iya. Karena kan kita taunya dari yang masih hidup juga. Jadi kita nggak Kita percaya. Kita mau percaya Gimana? Maksud kamu ulama sama pastor berbicara omong kosong? Hah? Goblok kamu. Enggak, maksudnya gini kayak kan yang udah ngerasain doi gitu kan. Iya. Ya kan kebenarannya kan ada di sana. Iya. Itu info A1 ada di mereka gitu. Info A1 banget tuh dia. Jadi spill lah dikit mah gitu. Pesan dari Babas untuk orang-orang yang udah untuk orang-orang yang udah di sana gitu ya, spill dikit ya Bas, info-info ya. Dari Mas Adi, dari Mas Dionysius. Untuk orang-orang yang sudah berada di alam baka sana, sebenarnya satu yang saya ingin ucapkan itu saya mengutip dari kakak-kakak panitia ospek. Mantap. Siap. Jadi kata-katanya adalah tunggu kami. Glenn ada kata-kata. Ini pesan untuk yang sedang sakratul maut. Oke, boleh untuk yang sakratul maut. Happy aja. Bener tadi yang kata Dionysius yang dokter bilang itu happy aja bro. Selagi last day on earth. Oke. Iya. Kita happy aja melakukan hal-hal yang kita senangi untuk terakhir kalinya. Betul. Yang bakal kita lakuin lagi gitu. Happy aja. Happy aja. Oke, kalau jangan sebenarnya nggak dipikirin juga jangan sih sebenarnya. Maksudnya emang kepikiran ya kalau penyakit atau sakratul ya. Iya. Cuman ya berusaha untuk happy lah. Oke. Kalau aing pesennya bukan untuk orang yang udah di sana, tapi aing lebih ke pesen sama orang-orang yang ada di situasi
sakratul maut. Maksudnya orang-orang yang ada di sekitar sakratul maut itu. Ya. Oh, orang-orang sekitar. Orang-orang sekitarnya. Orang-orang keluarganya yang masih sehat yang ada di sekitar orang yang sakratul maut. Pesan dari aing ini beneran, ini perkataan pemuka agama kan, salah satu pemuka agama. Jadi katanya untuk orang-orang yang udah mau sakratul maut itu rajin-rajin pegangin kaki. Karena kaki adalah organ pertama yang mulai dingin saat nyawa itu diambil. Karena nyawa itu katanya diambil dari atas, dari kepala. Dari kepala. Jadi otomatis kaki itu adalah organ pertama yang dingin, yang udah nggak ada nyawanya. Jadi kalau kalian ada di situasi yang keluarga kalian ada yang kritis, cepet-cepet pegang, maksudnya rajin-rajin pegang kakinya gitu, dipijit-pijit lah atau apa, cuman untuk ngecek udah saatnya atau belum. Dan Kaki apa ini? oh, kaki meja. Kaki meja. Saat. Goblok. ya gitu. Rajin-rajin pegang kaki. Itu dari pemuka agama, salah satu pemuka agama lah gitu. Oke, Glenn. Oke, sekian Oke, sekian suara liar hari ini. Sampai bertemu di kegiatan liar berikutnya. Mau lihat ya Godam. Mau lihat orang. Bye bye.